saya mengucapkan terima kasih pada Kapolda Jabar dan seluruh jajaran yang dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan sistemik di luar batas kemanusiaan saudara Taufik Hidayat. Yang kedua, bahwa secara psikologi dan sosiologi setiap orang yang mengalami masalah gangguan kesehatan yang disebabkan gangguan kesehatan alamiah maupun gangguan kesehatan karena kesengajaan dan tindak pidana itu seringkali menimbulkan dua hal. Yang pertama adalah BPJS tidak menjamin klaim terhadap peristiwa yang terjadi, dan saya sudah melakukan ratusan yang saya alami. Yang kedua adalah pihak keluarga juga akan berhenti bekerja karena harus fokus mengurus korban. Terhadap kedua hal ini, setelah saya datang ke sana dan saya tidak sanggup untuk bertemu, saya begitu melihat tadinya sudah gagal pengen lihat, pengen ngajak ngobrol, tapi begitu itu saya mundur dan meminta Bu Doksis untuk ngobrol. Bu Doksis ternyata lebih laki-laki dibanding saya. Kemudian dari situ Pemda Provinsi Jawa Barat sudah memutuskan, pertama, bahwa terhadap korban dijamin seluruh pelayanan kesehatannya sampai selesai. Berdasarkan catatan keuangan yang saya miliki hari ini, maka dibutuhkan dalam 2 minggu ini sebesar 1 miliar rupiah, dan kami menyiapkan tidak usah lagi cari donasi kesana kemari, tetapi yang berdonasi dipersilakan untuk membantu kehidupan keluarganya dan masa depan korban. Yang kedua, terhadap keluarganya, sejak saya hidup sampai hari ini, saya kami pastikan berhenti bekerja, tetap merawat, terjamin kehidupan. Dua hal itu sudah sehingga keluarga korban dalam keadaan tenang, minimal tenang, tidak memikirkan kebutuhan kehidupan saya. Yang berikutnya adalah tindakan untuk depan. Cara berpikir kita yang berorientasi uang dan semakin lemahnya aspek tata kelola pemerintah dan level terbawah itu mengakibatkan ambilnya terhadap setiap peristiwa. Tradisi tamu lapor 1 kali 24 jam hari ini sudah hilang. Rata-rata para ketua RT, para ketua RW tidak memiliki data siapa yang berkunjung. Yang kedua, tradisi membawa identitas pribadi saat menginap hari ini hilang. Bisa jadi identitasnya dihilangkan ketika yang diajak nginep adalah bukan istrinya. Nah, ini yang harus menjadi kebijakan sistemik agar tidak menjadi proses masa depan. Maka saya pastikan bahwa besok saya akan mengeluarkan surat edaran. Intinya adalah instruksi pada seluruh jajaran RT RW, walaupun itu kewenangannya di bawah Bupati Wali Kota, untuk segera membuat sistem data di RT RW-nya masing-masing. Setiap pemilik kos, rumah kontrakan, setiap orang datang ke situ harus difoto, dilampirkan KTP-nya, disetorkan ke sistem data yang ada di RT dan RW. Ini akan memudahkan, karena bukan hanya persoalan ini, persoalan kejahatan terorisme segala macam bisa terjadi karena dan sering ditangkap di tempat-tempat kontrakan. Ini kan penting. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perspektif dalam kehidupan keluarga tidak bicara ini, tapi bicara pelindungan anak-anak kita, apalagi yang di bawah umur. Setiap orang tua harus melakukan pendampingan terhadap anaknya ketika anaknya berkomunikasi, berjalan, atau ada yang dikunjungi oleh pihak lain. Karena itu masih di bawah perwalian, bagian di bawah perwalian, dan orang tuanya wajib untuk mendampingi. Sehingga hari ini kita melihat begitu bebasnya banyak sekali pasangan yang masih kadang di bawah umur tanpa pengawasan orang tua. Ini untuk kepentingan yang lain. Untuk yang terakhir, saya pernah menyampaikan sayembara. Siapa yang bisa melihat wajahnya, melaporkan saudara Taufik Hidayat, akan dikasih 250 juta. Dan ternyata berdasarkan penjelasan dari Pak Kapolda, sayembara ini memiliki efek psikologi terhadap tersangka, yaitu dia pergi kemanapun merasa banyak orang yang mengawasi, sehingga dia mengalami kebingungan. Karena mengalami kebingungan, maka dia balik lagi ke Bandung, dan setelah di Bandung akhirnya bisa ditangkap. Kita hentikan dulu. Baik, selanjutnya
karena yang melakukan penangkapannya adalah Polda Jabar, maka pemenang sayembaranya ada Polda Jabar. Dan Pak Kapolda telepon saya, kan tidak mungkin Polda Jabar menerima sayembara, sehingga meminta pada saya, sudah nanti kita serahkan pada keluarga korban untuk bekal masa depannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bagi masyarakat yang tidak berani untuk melaporkan secara resmi, sehingga tidak kebagian 250 juta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya menyerahkan ini Pak pada Bapak. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur. Ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Nanti sudah hadir juga pihak keluarga di sini. Nanti sesuai dengan tadi amanahnya, kita akan langsung serahkan kepada pihak keluarga. Ada pihak keluarga ya. Tahan dulu Pak, tahan. Tahan.